Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Dengan harga tidak sampai 290 juta rupiah. Bahkan ada pilihan kita beli mobil ini tanpa baterai yang itu tidak sampai 220 juta rupiah. Ini adalah mobil listrik proper, 4 pintu, 5 penumpang yang harganya paling terjangkau di Indonesia. Nah, tapi bagaimana rasanya? Sejak pertama kali mobil ini VinFast VF5 ini keluar di Indonesia, saya penasaran. Karena biasanya sesuatu yang harganya paling rendah itu juga kualitasnya paling rendah. Seperti orang bilang, ada harga, ada rupa. Nah, tapi baru sekarang rasa penasaran saya itu bisa dilepaskan karena saya mendapatkan mobil ini walaupun hanya beberapa jam diberi kesempatan bertemu dengan mobil ini, tapi setidaknya saya bisa memberitahukan ke Anda apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini dan yang paling penting bagaimana rasanya di jalan. Karena saya suka mobil yang harganya murah, tapi nggak suka dengan mobil yang rasanya murahan. Nah, kita lihat bagaimana VinFast VF5 ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang asal dari mobil ini. Mobil ini asalnya bukan dari Jepang, bukan dari Korea, bukan dari Cina, bukan dari Eropa atau Amerika. Tapi ini dari Vietnam, negara tetangga kita, sesama negara ASEAN. Luar biasa. Ketika kita udah merdeka, Vietnam itu masih perang sampai tahun 60-70-an. Sekarang mereka sudah bisa bikin mobil dan diekspor ke Indonesia. Ini unitnya masih CBU dari Vietnam. Walaupun di akhir 2025 mereka merencanakan untuk CKD di pabrik baru mereka di Indonesia. Harganya ini ada dua pilihan. Anda ingin beli normal seperti ini, itu harganya Rp286.450.000 untuk harga di Jakarta on the road. Tapi berbeda dengan semua merek lainnya, VinFast menawarkan satu layanan yang unik. Anda bisa membeli mobil ini tanpa baterai. Itu seharga Rp218.250.000. Loh, nanti kalau nggak ada baterai, gimana dong? Digas nggak maju mobilnya? Baterainya tetap ada, tapi bukan milik Anda. Baterainya disewa. Dan sewanya itu ada bermacam-macam skemanya, tergantung berapa kilometer Anda berkendara tiap bulan. Kalau Anda berkendara tidak sampai 1.500 km per bulan, maka itu sewa baterainya itu hanya sekitar 900 ribuan rupiah per bulan. Dan dengan menyewa baterai artinya Anda nggak perlu khawatir lagi tentang usia baterai, karena usia baterai ditanggung seumur hidup oleh VinFast selama Anda tetap membayar berlangganan baterainya yang sebesar 900 ribuan rupiah itu per bulan. Lantas bagaimana kalau misalnya kita beli mobil tanpa baterai, udah kita mau pakai aja dan kita nggak mau bayar subscription-nya. Nah, itu akan ada peringatan. Jadi mobil ini sudah dilengkapi juga dengan internet built-in di dalamnya untuk tahu posisi mobil di mana, untuk tahu kondisi subscription baterainya gimana, nanti akan diberitahu. Dan ketika lewat dari tanggal pembayaran, itu baterai itu terbatas, discharge-nya tidak mau sampai 100% lagi, dikurangi. Kalau misalnya masih nggak bayar lagi bulan kedua, dikurangi lagi. Bulan ketiga ya itu artinya Anda sudah keterlaluan. Nah, ini pada saat mobil parkir itu di nonaktifkan. Tapi tentu saja itu bukan skenario yang kita inginkan, karena kalau Anda sudah memilih membeli mobil ini tanpa baterai, ya konsekuensinya adalah tinggal berlangganan tanpa perlu khawatir lagi tentang usia baterai. Nah, berbicara baterai, mobil ini baterainya mungil, nggak besar, tidak sampai 30 kWh, hanya 29,6 kWh yang diklaim bisa melajukan mobil ini maksimal 260 km. Dan baterai tersebut menyalurkan
energi listriknya ke motor listrik yang ada di bagian depan yang juga menggerakkan roda depan. Ini tenaganya 94 HP dan torsinya 135 Nm. Bukan tenaga yang besar, tapi menurut VinFast dia bisa melaju 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 14 detik. Tapi nanti kita tes apakah betul klaim dari VinFast itu. Nah, ini karena ini mobil listrik ya, jadi tanpa transmisi, semuanya single speed. Jadi dari range-nya kita bisa bilang bahwa mobil ini bukan mobil yang cocok untuk keluar kota. Dia lebih cocok untuk Anda yang mobilitas pribadi sehari-hari di dalam kota. Karena untuk di dalam kota, di atas 200 km itu sudah lebih dari cukup. Kecuali Anda misalnya driver taksi online, mungkin bisa lebih dari 200 km per hari. Tapi kalau normal sih rasanya jarang yang di atas 200 km per hari. Nah, dengan range yang tidak terlalu jauh, artinya besar kemungkinan Anda setiap hari atau 2 hari sekali itu akan mengecharge. Dan gembiranya adalah chargernya menggunakan CCS2 yang ini sangat bersahabat dengan SPKLU di tanah air. Dia bisa di-charge secara AC atau DC. Untuk AC di rumah dia bisa sampai maksimal 7 kW, yang itu artinya kalau misalnya ngecharge dari kosong sampai penuh itu mungkin hanya 5 jaman selesai. Tapi kalau misalnya Anda pakai DC itu bisa sampai 70 kW daya pengecharsannya, dan itu 10 sampai 70% hanya membutuhkan waktu 34 menit. Ini nih. Kalau charging portnya itu sudah compatible gitu ya sama SPKLU, itu lebih tenang gitu rasanya. Jadi walaupun mobil ini tuh nggak jauh range-nya, tapi masih dimungkinkan untuk keluar kota karena SPKLU kita di tol Trans Jawa itu nggak sampai 200 km sekali udah ada pengecharsan DC. Sekarang kita lihat bentuk keseluruhan mobil ini. Well, walaupun ada detail-detail stylish seperti chrome ini semua, tapi memang kalau kita mau jujur, mobil ini mungkin tidak akan memenangkan kontes desain lah ya. Desainnya lebih cenderung aman gitu ya, fungsional. Tapi sebenarnya detail-detailnya itu cukup stylish juga. Seperti tadi chrome-nya, kemudian lampunya ini juga bentuknya tidak lazim ya. Dan bumpernya di bawah ini dia tidak dicat gitu ya, doff yang menimbulkan kesan gagah. Juga ada sedikit over fender di sini. Nah, untuk velg dan ban, ini bannya 16 inci. Velgnya ini velg kaleng, jadi bukan velg aluminium. Itu akan memotong atau memangkas harga jual, dan bagi Anda yang suka modifikasi, ini seperti kanvas kosong yang Anda bisa ganti velgnya sesuai dengan keinginan Anda. Ya, jadi karena ini untuk orang yang memang membeli mobil listrik bukan karena alasan emosional belaka, tapi untuk fungsional gitu ya. Jadi benar-benar yang ada di sini yang memang fungsional supaya harganya juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini di bagian belakang. Kalau mobil sekarang kan supaya lebih keren itu dibikin melandai, tapi ini tidak, dia tetap tegak sampai belakang. Pasti maksudnya ini supaya headroom di belakang ini tetap lega. Tapi nanti kita akan masuk ke dalam. Nah, di belakang ini juga ada guratan desain yang stylishnya mirip dengan yang depan, yaitu guratan tipis di atas. Kalau di depan itu bentuknya chrome-nya, kemudian ada lampu yang agak besar di bawah gitu ya. Dan ini semuanya menyudut membentuk huruf V di tengah, yang ini adalah logo dari VinFast. Bagasinya ini dalam, jadi dia volumenya juga lumayan besar. Kalau bangku itu ditegakkan seperti ini, itu 331 liter kapasitasnya. Sedangkan kalau bangkunya ini kita lipat, dan dia bisa dilipat 70-30 ya. Tapi kalau kita lipat semuanya, itu kapasitasnya bisa sampai 900 liter. Nah, ini di bawah sini tidak ada ban serep lagi, karena ini bukan unit dari showroom gitu ya. Jadi belum ada tire repair kitnya atau portable chargernya, tapi mestinya ada kalau misalnya di unit yang dijual ke umum. Nah, untuk melipat bangkunya ini juga gampang sekali, tinggal satu tuas seperti ini. Dia tidak rata, tapi minimal Anda bisa menyimpan barang yang cukup banyak. Kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan elemen pemanas, tapi memang tidak ada wiper. Di
Di sini ada third brake lamp yang terintegrasi dengan spoiler. Jadi bentuk memang selera, tapi saya rasa untuk sebuah pabrikan mobil baru yang dari Vietnam, mereka melakukan effort yang cukup baik untuk desain dari mobil ini. Bukan sekedar besi yang dikasih mesin ada rodanya, tapi ini ada elemen-elemen desain, ada elemen-elemen artistik yang stylish yang disematkan di mobil ini. Nah, kalau Anda ingin lebih stylish lagi, ada 8 pilihan warna untuk VinFast VF5 ini, dan juga ada pilihan two-tone color. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sosoknya, dia ini lumayan tinggi ya, jadi mestinya cocok dengan medan di Indonesia. Dia ground clearance yang mencapai 161,5 mm. Kemudian untuk kaca depan, ini kaca depannya menurut klaim dari VinFast, ini sudah dilengkapi dengan UV protection. Jadi walaupun tidak pakai kaca film, tapi sinar ultraviolet itu sudah sebagian ditolak oleh kaca standarnya, yaitu klaim dari VinFast. Normalnya mobil listrik di harga 200 jutaan itu biasanya pintunya hanya 2 dan kita harus lewat pintu depan untuk masuk ke belakang. Tapi ini pintunya ada 4, 5 sama bagasi belakang. Jadi ini praktis buat masuknya. Dan ini walaupun kaki agak tinggi ya, karena baterai itu kan letaknya di bawah dan paha itu tidak terlalu tersangga dengan baik. Tapi ini legroomnya lega. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm dan nggak mentok sama sekali. Sudah gitu ini joknya empuk. Material kursinya lihat ini, untuk harganya ini luar biasa material kursi seperti ini. Dan headroom juga masih memadai. Ini untuk 4 orang jalan agak jauh, ini sih masih nyaman. Kalau 5 orang ini juga masih empuk dan legroomnya juga masih lumayan. Tapi ya nggak senyaman di kanan dan kiri. Walaupun sebenarnya mobil ini bukan mobil untuk keluar kota. Ini sih kalau di dalam kota sih sangat memadai ya. Dan rasanya kan mobil di ukuran ini kalau misalnya bukan listrik itu kita bermain di LCGC. Nah ini harganya nggak jauh beda sama LCGC, padahal ini elektrik yang sudah pasti dia torsinya lebih besar, lebih instan, dan operational cost-nya juga jauh lebih rendah. Dan ini materialnya luar biasa untuk harganya. Oke, di sini material-material keras gitu ya. Tapi di sini masih ada material empuk. Saya nggak expect ada material empuk di mobil seharga ini. Dan seat beltnya juga 3 titik untuk 3 orang penumpang. Dan di sini juga masih bisa ISOFIX di kanan dan kiri ini buat kursi bayi, baby chair. Terus ini lihat power window-nya auto down. Walaupun untuk ke atasnya belum auto ya, tapi ke bawahnya sudah auto down. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, kita ke bagian depan. Ini sederhana ya, simple interiornya, tapi tampilan di layarnya ini bagus. Ini layarnya 8 inci full digital dan menyenangkan. Lihat dong icon-iconnya ini bagus gitu, indah untuk dipandang mata gitu. Nggak cuman yang basic, ada permainan warna, ada permainan gradasi warna juga di sini. Kemudian ini untuk instrumennya juga stylish loh, dia nggak kaku. Dan dia bukan model kalkulator. Dia di sini ada MID-nya juga, multi information display-nya. Kemudian setirnya ini flat bottom, jadi akan memudahkan Anda untuk keluar masuk. Dan dia bisa diatur tilt saja, dia tidak bisa teleskopik ya. Tapi di kelas ini memang teleskopik bukan sesuatu yang wajib ya. Tapi ini udah cukup ergonomis posisi berkendaranya, walaupun tidak bisa teleskopik. Setirnya dipenuhi tombol multifungsi. Di sebelah kiri ini ada untuk multimedianya, ada untuk audionya, dan di sebelah kanan ini ada untuk cruise control. Sudah ada cruise control mobil ini. Bahkan ketika kita mundur, ini juga ada sensor parkir. Nah, dia tidak ada tombol parkir ya, tidak ada tombol P,
Tapi dia ketika kita selesai berkendara, kita tinggal masukkan ke N dan tarik rem tangannya yang masih manual ini. Tapi walaupun rem tangannya masih manual, untuk pengaturan spionnya ini sudah electric adjustable. Dan untuk jendela kanan depan dia sudah auto down dan auto up, serta juga ada material empuk di sini. Material yang lainnya, material kerasnya sama seperti di belakang, tapi nggak terlihat murah gitu ya, maksudnya bagus gitu kualitasnya. Ini juga nih konsol tengahnya juga solid dibuatnya. Di sini ada power outlet dan di sini ada USB slot, dan di belakang juga ada USB slot 1, ada 2 buah cup holder di sini. Dan di sini ada laci yang dia juga bukaannya soft opening, lihat. Soft sampai 90%, nah kemudian baru jadi lebih halus gitu ininya pembukaannya. Nah, ini AC-nya dingin ya. Padahal di luar panas, tapi terasa dingin. Dan ini pengaturan AC-nya sudah digital, bukan climate control tapi sudah diatur secara digital. Di sini juga ada 2 mode berkendara, ada sport dan eco, kemudian ada battery infonya dan ada charging targetnya di sini. Jadi Anda juga bisa menentukan Anda mau ngecharge sampai berapa persen. Kalau misalnya Anda skema yang langganan baterai, penuhin aja 100% terus. Tapi kalau misalnya Anda beli mobil yang dengan baterai, di mana baterainya juga sebenarnya garasinya panjang ya, nanti akan saya jelasin. Tapi kalau misalnya Anda ingin memaksimalkan usia baterai 80% ya, jadi kalau misalnya 80% dari 260 itu kan lumayan tuh, di sekitar 200 km ya, 200 km lebih ya, lebih dikit. Itu sudah sangat cukup gitu untuk sehari-hari. Tapi kalau misalnya Anda langganan baterai, polin aja sampai 100% karena charging targetnya juga sudah bisa diatur dari mobil ini. Setirnya enteng sekali. Karena ya ini mobil juga bukan mobil yang besar, baterainya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi enteng. Di sini untuk tombol powernya, start stopnya di sini. Untuk tombol pengunci pintu, pembuka pintu ada di sini. Dan ada headlamp leveling. Dia bisa mengatur tinggi, rendah, sorot lampu ke depan. Dan karena mobil ini juga sudah keyless ya, jadi dia juga sudah dilengkapi dengan immobilizer dan juga ada anti theft warningnya juga. Jadi cukup aman gitu ya, nggak bisa orang sembarangan masuk sini langsung bawa mobilnya, karena ini mobil perlindungan terhadap pencuriannya juga sudah mengikuti standar mobil-mobil modern. Di sini ada space besar yang tidak terpakai untuk laci, kaki juga nggak bisa lewat gitu ya. Mungkin ini untuk peranti-peranti peralatan di dalamnya ada, dan penyimpanan berikutnya ada di pintu kanan dan kiri. Spion di sini ada anti silaunya, walaupun anti silaunya masih manual, tapi ya ini berguna kalau di malam hari. Rasanya udah nggak sabar, penasaran banget sama VinFast, mobil Vietnam. Harganya sangat terjangkau untuk ukuran mobil listrik, setara dengan LCGC harganya. Tapi rasanya gimana? Kita jalan. Gimana kalau kita mulai impresi pertama ini dengan tes akselerasi? Kebetulan saya udah bawa alat tes berbasis GPS di depan saya, nanti saya liatin. Klaimnya mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam di bawah 14 detik. Tapi nggak disebutin spesifik di bawah 14 detiknya tuh berapa. Oke, kita langsung coba. Oke, building power di atas 50 mulai kuat. Ini sih kayaknya nggak nyampe 14 detik deh, kayaknya ya. Tuh kan, 11,9 detik. Jadi jauh di bawah klaimnya VinFast. Itu masih pakai eco mode. Nah, coba sekarang kita pakai sport mode. Lupa tadi masih eco mode. Mestinya sih sama aja ya. Biasanya eco sama sport itu cuman ininya aja, penyaluran tenaga di saat kita nginjek gas awal-awal gitu ya. Jadi lebih responsif kita yang sport. Tapi nggak tahu, kita coba aja. 11,97 waktu untuk dikalahkan. 1, 2, 3. Mirip.
Nah, tapi terasa lebih kuat di 50 km per jamnya. Beda 0,1 detik, yang sekarang 11,8. Bisa dibilang ini ya mirip lah ininya, akselerasi maksimalnya. Tapi kalau dipakai di jalan yang sport itu tenaganya keluar lebih awal, jadi lebih menyenangkan, lebih terasa lincah gitu. Dan ngomongin lincah, ini handlingnya oke, ini mobil tinggi atapnya, headroom lega, jadi pasti ada sedikit limbung, tapi dia masih cukup terprediksi dan terkendali gitu. Bandingannya sendiri empuk. Empuk nih, enak. Setirnya memang tidak ada rasa ya, jadi memang bukan setir mobil sport gitu. Jadi tidak terjadi komunikasi antara setir dan jalanan gitu ya. Kalau ada getaran di jalanan ya setirnya tetap nggak ada getaran gitu, kayak tidak terhubung ke jalan. Tapi ya nggak masalah, ini city car, ini bukan mobil untuk di track gitu ya. Dan dia ada self centeringnya, jadi natural. Visibilitas luas. Klakson, kita coba klakson. Iya, bukan klakson yang udah dua trompet ya, ini masih satu trompet. Tapi trompet lah minimal, bukan tin-tin, tet-tet. It's okay. Oh, ini remnya nih karakternya rem yang soft ya. Jadi dia halus, dia nggak terlalu sensitif gitu. Dan kadang-kadang itu enak kalau buat di stop and go karena jadi nggak jerky gitu. Nah, sekarang kalau kita coba injeknya mendadak gitu ya, kira-kira dia bisa pakem nggak? Oh, dia ada brake assist. Jadi ketika kita nginjeknya cepat, walaupun pedalnya itu belum diinjek dalam, dia langsung mengaktifkan ABS. Dan tadi satu saya notice, ketika ABS-nya bekerja, itu lampu hazardnya juga menyala secara otomatis. Bagus itu fitur yang bisa mengurangi resiko ditabrak dari belakang pada saat kita ngerem mendadak. Lewat garis kejut, oke. Lewat gajlukan nih, oke, cukup oke loh untuk mobil seukuran ini dan semurah ini. Nggak nyangka sih VinFast sebaik ini rasa berkendaranya, karena ya dia dari Vietnam, kita nggak tahu mobil dari Vietnam seperti apa, dan harganya pun rendah. Dia ada triple turn signal lamp, jadi kalau kita sennya setengah itu dia 3 kali otomatis menyala. Power window otomatisnya sekarang saya pengen lihat ada anti jepitnya nggak. Tadi lupa pas lagi pas lagi stand up. Ada loh, dia turun lagi. Nggak expect banyak fitur yang biasanya ada di mobil premium tuh ada di mobil yang serendah ini harganya, dan ini mobil listrik pula. Nah, seperti tadi saya bilang, mobil ini juga dilengkapi dengan cruise control. Sekarang kita coba aja cruise controlnya. Oke, udah aktif. Set. Udah. Ya ini memang bukan adaptive cruise control ya, karena masa harga segini kita mengharapkan ada adaptive cruise control. Tapi minimal cruise control normal saja ini sudah sangat memudahkan ketika kita berjalan di jalan tol yang cukup sepi gitu ya. Ini nyaman. Dan juga kalau kita parkir sudah ada kamera parkir, jadi ada sejumlah bantuan lah untuk pengemudi. Kemudian seperti tadi Anda bisa rasakan, mobil ini juga sudah pakai ABS, Electronic Stability Control, Traction Control System. Kemudian ada Rear Parking Assist untuk membantu Anda ketika parkir, jadi dia ada sensor parkir. Dan dia juga punya yang VinFast sebut sebagai Smart Control. Jadi Smart Control ini kita bisa mengatur mobil via
aplikasi. Jadi ada aplikasi yang bisa terhubung dengan mobil ini. Dia bisa melihatkan kondisi mobil, termasuk mengingatkan kapan kita harus maintenance. Keheningannya cukup baik ya karena ini mobil listrik. Yang terdengar tuh hanya suara ban, itu pun samar-samar, jadi bannya juga nggak terlalu berisik. Kemudian hanya desingan kecil suara motor listrik. Seperti mobil masa depan. Tentu saja karena waktunya sangat terbatas, saya nggak sempat untuk mengetes secara lengkap konsumsi dari energi mobil ini. Tapi kalau lihat dari klaimnya, kapasitas baterainya kan hampir 30 kWh dengan range itu maksimal di 260. Artinya sekitar 8 km per kWh, 8,3 km per kWh. Ya itu bagus, karena artinya per kilometer Anda nggak sampai 200 rupiah untuk menjalankan mobil ini. Top speed mobil ini berada di dekat 130 km per jam karena dibatasi. Tapi ya udah lewat dari peraturan kecepatan maksimal di jalan tol kita juga kan. Jadi ini nggak akan kewalahan di jalan tol, dan mencapai 130-nya itu cepat, nggak yang usaha keras gitu ya. Ini menyenangkan kok nyetir mobil ini buat mobilitas sehari-hari ya. Emang ini mobil bukan buat jalan jauh, ini buat sehari-hari, dan 200 km lebih untuk sehari-hari kita tuh sebenarnya sudah cukup dewasa untuk ukuran mobil listrik 4 pintu yang harganya salah satu yang paling murah di pasaran. Dan mungkin ini ya ada rasa tenang gitu. Uang saya nggak akan kehilangan banyak di mobil ini, karena ya mau depresiasinya gitu ya. Tetap aja kalau dihitung nominal nggak sebanyak kalau misalnya kita hitung depresiasinya mobil listrik yang harganya di atas 500 juta. Ya ada beberapa hal kecil yang agak mengganggu saya sebenarnya di mobil ini. Saya nggak masalahin material, mau expect material apa gitu ya di harga segini, dan cukup oke kok, kualitasnya cukup bagus, nggak terlihat mahal tapi juga nggak terlihat terlalu murahan. Paling yang agak mengganggu saya ini lampu kabin itu warnanya masih kuning gitu ya, jadi kayak old school banget, padahal sebenarnya kan sekarang bohlam LED juga udah nggak mahal gitu. Kemudian USB slot ini cuma satu, di belakang cuma satu, karena mestinya sih nggak mahal ya kalau mereka nambah jadi 2 di depan 2 di belakang gitu ya, karena sekarang semua orang itu sudah pakai gadget gitu. Kemudian satu lagi, moga-moga aja ini cuman salah program ya, karena ini mobil contoh ya, bukan mobil yang dijual ke konsumen. Itu biasanya kan kalau instrumen itu kalau siang dia terang, begitu kita nyalain lampu dia meredup kan. Ini kebalikannya, ketika lampunya mati dia redup, ketika lampu saya nyalain dia malah terang. Ini kayaknya cuman masalah ininya aja, settingannya di mobil contoh ini. Moga-moga nggak kejadian di mobil beneran ya. Tapi overall impress dengan kedewasaan rasa berkendara dari VinFast ini. Ini dari negara yang belum lama berada di bidang otomotif, kemudian harganya juga terjangkau, paling terjangkau malah untuk ukuran yang 4 pintu baru gitu ya, mobil listrik. Range mungkin nggak jauh-jauh amat tapi cukup memadai. Tenaga juga nggak lemes gitu loh. 11 detikan 0-100 itu lumayan sekali. Ini benar-benar cocok bagi Anda yang ingin mobilitas sehari-hari itu menggunakan mobil listrik dan nggak ingin mengeluarkan uang terlalu banyak untuk risiko
depresiasi yang besar. Tentu saja kalau mobil merek baru seperti ini yang menjadi pertanyaan orang adalah bagaimana after sale service-nya. Well, VinFast memang baru di Indonesia, tapi kalau dilihat dari keseriusan mereka akan merakit produk mereka di Indonesia di akhir 2025 dan sekarang sudah lagi on progress pembangunan pabriknya, mereka punya komitmen untuk hadir di Indonesia dalam jangka yang panjang. Dan itu terbukti bahwa baru muncul saja di Jabodetabek itu sudah ada 7 dealership yang melayani after sales service juga dari VinFast di Jabodetabek, sedangkan untuk seluruh Indonesia itu sudah ada 20 gerai. Nah, bagaimana dengan warranty-nya? Ini terutama bagi Anda yang membeli mobil ini tidak pakai subscription ya, jadi yang beli utuh dengan baterainya. Garansi mobilnya sendiri 7 tahun atau 160.000 kilometer. Artinya lebih panjang garansinya dibandingkan rata-rata mobil yang dijual di Indonesia. Kemudian untuk baterainya itu warrantinya 8 tahun atau unlimited kilometer. Jadi mau Anda 1 juta kilometer, 2 juta kilometer selama masih di dalam jangka waktu 8 tahun itu nggak masalah. Tapi coba aja kita hitung-hitungan ya. Kita hitung-hitungan 200 kilo aja anggap sehari. Karena kan nggak mungkin kita habisin terus sampai sehari. 200 kilo sehari kita pakai terus-terusan. 200 dikali 365 hari itu kan artinya di 73.000 kilo ya kira-kira per tahun. 73.000 kilo per tahun kali 8 tahun itu adalah 584.000 ya. 584.000 kilometer. Jadi nggak nyampe 600.000 kilometer juga. Tapi tetap aja lebih dari setengah juta kilometer bisa di cover oleh warranty dari mobil ini. Well, mobil ini di atas ekspektasi saya rasa berkendaranya. Nggak expect mobil listrik harga 200 jutaan bisa sebaik ini. Good job VinFast. Dan saya masih belum tahu apakah orang Indonesia lebih menyenangi membeli normal atau metode subscription. Tapi yang jelas nggak ada ruginya bagi kita memiliki option, memiliki pilihan. Kalau di merek lain kita cuma beli mobilnya saja, hanya itu pilihannya, mungkin mau cash atau kredit. Kalau di sini ada pilihan satu lagi dengan subscription. Dan terima kasih VinFast sudah meminjamkan mobil ini. Tapi nanti mungkin saya harus pinjam lebih lama lagi ya supaya saya bisa mereview lebih detail berapa konsumsi energinya, bagaimana range aktualnya, kemudian apa saja keunggulannya dan kekurangannya ketika dipakai berjalan jauh. Mungkin nanti ketika di auto driver kali ya, nanti ketika udah bisa pinjam mobil ini lebih lama, saya akan lakukan review yang lebih proper. Serta mungkin nanti kalau misalnya kita bisa jalan keluar kota pakai ini juga kita bisa review proper. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya VinFast Indonesia di sini, atau ke website mereka kalau ingin keterangan lebih lanjut. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.